apakah suara saya terdengar? Kedengeran, Mbak? Ya, baik. Jadi berdasarkan faktor keuangan, sejumlah pendekatan analitis dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan dapat dianggap praktis untuk beroperasi atau tidak, yaitu menurut Kasmir dan Jafar tahun 2004. Nah, setiap aspek penilaian keuangan ini membantu dalam menentukan apakah bisnis atau proyek layak secara finansial, meminimalkan resiko, dan mengoptimalkan peluang keuntungan. Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dalam evaluasi keuangan atau eh, aspek keuangan. Yaitu yang pertama itu ada nilai sisa atau salvage value. Jadi nilai sisa atau salvage value ini merupakan nilai produk atau peralatan yang tersisa setelah suatu usaha ditutup. Mengapa penting sih untuk kita menghitung nilai sisa atau salvage value ini? Karena dengan menghitung nilai sisa ini kita dapat menilai apakah aset tetap yang kita miliki mengalami penurunan kualitas dan apakah nilainya tidak lagi bermanfaat, sehingga kemudian kita dapat membuat keputusan untuk menjual aset tersebut atau berhenti menggunakannya. Misalnya, sebuah perusahaan ini membeli mesin produksi seharga 100 juta dengan masa manfaat 10 tahun. Pada akhir masa manfaatnya, diperkirakan mesin tersebut ini masih memiliki nilai sisa sebesar 10% dari harga belinya. Berarti kan eh, mesin ini masih memiliki nilai sisa sekitar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada arus biaya atau outflow. Arus biaya atau outflow ini merupakan seluruh pengeluaran atau aliran kas yang keluar dari suatu bisnis atau proyek yang digunakan untuk mendanai berbagai keperluan operasional, investasi, dan keuangan. Sederhananya, arus biaya ini tuh merupakan arus keluar kas yang terjadi saat bisnis atau usaha ini mengeluarkan uang untuk berbagai pengeluaran. Di sini terdapat contoh misalnya sebuah perusahaan manufaktur memulai proyek baru dan mengidentifikasi beberapa jenis arus biaya atau outflow sebagai berikut. Misalnya biaya investasi awalnya pembelian mesin sebesar 500 juta. Biaya operasionalnya yaitu biaya bahan baku dan produksi sebesar 50 juta per bulan dan gaji karyawan sebesar 100 juta per bulan. Selanjutnya ada biaya pembiayaan yaitu bunga pinjaman sebesar 10 juta per bulan. Selanjutnya ada aliran kas. Aliran kas atau arus kas adalah pergerakan uang masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Uang yang diterima merupakan arus masuk, sedangkan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan arus keluar. Misalnya, sebuah perusahaan ini memiliki aliran kas sebagai berikut dalam satu bulan. Aliran kas masuk yaitu pendapatan penjualan, yaitu sebesar 200 juta. Aliran kas keluar, misalnya biaya operasional, gaji dan sebagainya itu ada 150 juta, pembelian aset yaitu aliran kas investasi yaitu sebesar 20 juta rupiah, dan juga penerimaan pinjaman yaitu aliran kas pendanaan sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pengeluaran tahunan yang dikeluarkan oleh suatu bisnis. Besarnya biaya ini ditentukan oleh total keuntungan yang diperoleh bisnis setiap tahunnya. Laba kotor yang diperoleh selama operasi bisnis ini berdampak pada jumlah pajak yang akan dibayarkan. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 16 garis miring PJ garis miring 2016 menyebutkan tarif PPh atau pajak penghasilan harian nomor 21 berlaku atas penghasilan yang diterima berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang dilakukan kepada orang pribadi atas nama atau jabatan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan lain yang mereka wajib membayar pajak dalam negeri. Jadi, apa sih pajak penghasilan atau PPh ini? Pajak penghasilan atau PPh nomor 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PPh nomor 21
itu terutama dipotong dari penghasilan pegawai dan pekerja di Indonesia oleh pemberi kerja atau perusahaan sebelum mereka menerima gaji bersih. Selanjutnya ada analisis laba rugi usaha. Menurut Kasmir tahun 2018, laporan laba rugi adalah dokumen keuangan yang merinci hasil bisnis organisasi untuk jangka waktu tertentu. Laba atau rugi perusahaan dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan biaya. Mengapa laba dan rugi ini penting untuk dianalisis dan dalam penilaian perusahaan? Karena dengan menganalisis laba dan rugi ini kita bisa mengevaluasi kinerja usaha tersebut, kemudian mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, dan yang terakhir kita bisa merencanakan strategi untuk meningkatkan profitabilitas atau tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Nah, ini terdapat contoh laporan laba rugi bulanan kedai kopi kita pada bulan Januari 2024. Nah, di sini total pendapatannya itu dihitung dari jumlah penjualan kopi, makanan ringan, dan lain sebagainya. Nah, HPP atau harga pokok penjualannya itu dihitung dengan kita tuh harus terlebih dahulu menghitung harga bahan baku dari setiap produk lalu menjumlahkannya. Hasilnya itu akan menjadi harga pokok penjualan atau HPP. Nah, untuk laba kotornya itu diperoleh dengan mengurangkan total pendapatan yaitu 70 juta dengan harga pokok penjualannya 20 juta, maka akan menghasilkan 50 juta rupiah. Untuk biaya operasionalnya dihitung dengan menjumlahkan biaya-biaya terkait dengan kegiatan operasional perusahaan seperti gaji karyawan, sewa tempat, listrik dan air, transportasi dan logistik, perawatan alat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, laba operasional itu dihitung dengan mengurangi laba kotor, yaitu 50 juta, dengan total biaya operasional, yaitu 19.500.000, maka akan menghasilkan laba operasional sebesar 30.500.000 rupiah. Nah, total beban lainnya di sini itu dapat berupa pinjaman dan lain sebagainya. Contohnya ini pinjamannya sebesar 500.000. Lalu laba bersih sebelum pajak itu dihitung dengan mengurangkan laba operasional yaitu 19.500.000 dengan total beban lainnya yaitu 500.000, maka akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak yaitu 30 juta rupiah. Nah, misalnya ini ada pajak penghasilan sebesar 10%, maka kita dapat menghitungnya dengan mengalihkan besar pajak yaitu 10% dengan mengalihkan besar pajaknya dengan laba bersih sebelum pajak yaitu 30 juta, maka akan menghasilkan pajak penghasilan yaitu 3 juta rupiah. Yang terakhir, laba bersih setelah pajak itu dihitung dengan mengurangi laba bersih sebelum pajak yaitu 30 juta dengan pajaknya yaitu 3 juta, maka akan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 27 juta rupiah. Maka kedai kopi kita pada bulan Januari 2024 memperoleh laba bersih sebesar 27 juta rupiah setelah dikurangi pajak. Selanjutnya ada investasi. Investasi menurut Mulyadi tahun 2015 merupakan hubungan antara sejumlah uang dalam rekening tabungan jangka pendek untuk menghasilkan pendapatan pada periode yang akan datang. Analisis kelayakan finansial dilakukan dengan menggunakan kriteria kelayakan investasi antara lain payback period atau PP, profitability index atau PI, net present value atau NPV, dan internal rate of return atau IRR. Selanjutnya ada break-even point. Break-even point ini merupakan suatu keadaan yang dapat timbul dalam suatu usaha, khususnya keadaan di mana usaha tersebut ini tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Mengapa sih kita perlu menghitung BP dalam suatu usaha?
Karena dengan diketahuinya nilai BEP ini, kita dapat mengetahui harus memproduksi sejumlah berapa dan menjual pada jumlah berapa berapa unit agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Menurut Anderson, tahun 2019, titik impas atau BEP ini tercapai ketika total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Di sini ada terdapat kasus misalnya sebuah perusahaan ini memiliki data sebagai berikut, yaitu biaya tetapnya atau fixed cost-nya 100 juta rupiah, harga jual per unitnya 50.000, dan biaya variabel per unitnya adalah 30.000. Maka kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus berikut. Untuk menghitung BEP unit, kita dapat membagi biaya tetap yaitu 100 juta dengan kontribusi margin per unit yang didapatkan dengan mengurangkan harga jual per unit yaitu 50.000 dengan biaya variabel per unit yaitu 30.000. Maka kontribusi margin per unitnya adalah sebesar 20.000. Maka 100 juta dibagi 20.000 itu adalah 5.000 unit. Artinya perusahaan harus menjual 5.000 unit untuk mencapai titik impas yaitu tidak rugi dan juga tidak untung. Nah, untuk menghitung BEP rupiah, kita dapat menghitungnya dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin rasio. Kontribusi margin rasio ini didapatkan dengan membagi kontribusi margin per unit tadi, yaitu 20.000, dengan harga jual per unit, yaitu 50.000. Maka didapatkan kontribusi margin rasio sebesar 40% atau 0,4. Kita membaginya 100 juta dengan 0,4 maka menghasilkan 250 juta. Artinya perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 250 juta untuk mencapai titik impas. Nah, yang terakhir ada analisis nilai pengganti atau switching value. Analisis nilai pengganti atau switching value analysis adalah metode analisis sensitivitas yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel tertentu seperti biaya, pendapatan, atau suku bunga yang dapat terjadi sebelum suatu proyek atau investasi berubah dari menguntungkan menjadi tidak menguntungkan atau sebaliknya. Jika suatu perusahaan melakukan investasi, ada beberapa hal nih yang perlu diketahui. Yang pertama, berapa besar kenaikan biaya bahan baku yang bisa diterima sebelum proyek menjadi tidak layak, dan seberapa besar penurunan jumlah penjualan yang dapat terjadi sebelum proyek tidak menguntungkan. Dengan melakukan analisis nilai pengganti ini, perusahaan dapat lebih memahami tingkat risiko pada variabel-variabel kritis dan menetapkan batasan yang aman dalam perencanaan bisnis. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu studi kasus terhadap analisis keuangan suatu bisnis, yaitu di sini terdapat pembangunan sebuah mall. Grand City Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya yang dibangun oleh PT Surya Semesta Internusa. Proyek ini melibatkan investasi awal sebesar 650 miliar. Sebelum proyek dimulai, perusahaan melakukan studi kelayakan untuk menilai potensi keberhasilan dari aspek finansial. Nah, studi ini mencakup proyeksi pendapatan dari penyewaan ruang komersial dan biaya operasional selama masa proyek. Next slide. Nah, analisis yang dilakukan ini mengenai yang pertama, terdapat estimasi kebutuhan investasi awal yang tadi sudah disebutkan, yaitu sebesar 650 miliar yang terdiri dari pembelian lahan, konstruksi, interior, dan instalasi, serta modal kerja awal. Yang kedua yaitu proyeksi pendapatan dan biaya operasional. Dengan proyeksi pendapatan, mall diproyeksikan mendapatkan pendapatan dari penyewaan uang sebesar 60 miliar per bulan dan menekan biaya operasional sebesar 18 miliar per bulan. Dan evaluasi kelayakan finansial dengan mencapai titik impas atau break-even point sebesar diperkirakan mencapai titik impas dalam waktu 16 bulan dengan nilai NPV sebesar 12%, yaitu
senilai 300 miliar dan IRR sebesar 16%. Nah, berdasarkan perhitungan NPV dan IRR yang positif, hasil perhitungan menunjukkan nilai NPV yang signifikan dan IRR yang jauh lebih tinggi daripada biaya modal awal perusahaan. Kemudian proyek dinyatakan layak secara finansial dan berhasil direalisasikan pada tahun 2020. Next. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu eh, bahwa komponen ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah suatu proyek atau bisnis layak dijalankan dari segi profitabilitas dan keberlanjutan finansial. Melalui analisis keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan modal, merencanakan biaya investasi, memperkirakan keuntungan dan arus kas, serta menilai tingkat pengembalian investasi. Dengan demikian, analisis ini membantu perusahaan memastikan bahwa proyek memiliki prospek keuntungan yang realistis dan mampu memenuhi kebutuhan operasional serta kewajiban keuangan, sehingga meminimalkan resiko kerugian. Sekian presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selesai sudah presentasi dari kami kelompok itu. Eh, Kami akan membuka sesi tanya jawab. Berapa pertanyaan ya, Bu? Buka 3 pertanyaan dulu deh. Oke, Kalau kami nggak akan ada yang Mbak, kalau nggak ada yang tanya, kalian yang memberi pertanyaan ke mereka ya. Pilih temannya bebas, Oke, Bu. bebas. Oke, kami akan membuka 3 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Baik, kepada Tessa dipersilahkan. Oke, kepada eh, kelompok yang presentasi, terima kasih ya karena sudah menyampaikan materi yang lumayan cukup eh, enggak. Suaranya hilang, Mbak. Mbak Tessa, suaranya hilang ya? Atau gimana? Atau saya yang internetnya jelek nih? Enggak, sepertinya emang internet saya yang jelek. Udah Kepada ulangi lagi. Iya, iya. Kepada kelompok yang sudah presentasi, terima kasih karena sudah mempresentasikan materinya. Materinya bagus banget, menambah wawasan kita. Nah, aku mau nanya nih, menurut kelompok kalian ini, komponen utama apa yang ada dalam aspek keuangan yang memiliki peran paling penting, untuk dijalankan? Nah, jelasin juga dong alasannya kenapa bisa komponen tersebut dianggap paling penting menurut kelompok kalian. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas, Tes. Terima kasih. Tapi pertanyaannya boleh di kolom chat ya. Terima kasih. Oh, oke, oke. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Ruth Damayanti. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruth Damayanti dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana sih analisis keuangan pada studi kelayakan bisnis ini mempengaruhi atau mengatasi inflasi? Apakah pertanyaannya jelas? Oke, jelas pertanyaannya, tapi boleh diketik kolom chat juga ya, Ruth. Terima kasih. Baik, sama. Oke, selanjutnya ada Nadia Rizka. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok penyaji. Saya izin bertanya, kira-kira dari kalian sendiri gimana sih sebuah perusahaan bisa menjaga tingkat kelayakan finansial dan daya saingnya jika terjadi kenaikan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan gitu. Nah, menurut kalian juga seberapa fleksibel sih model bisnis sebuah perusahaan dalam menyesuaikan harga jual terhadap kenaikan biaya produksi? Kira-kira pertanyaan dari aku jelas nggak?
Oke, jelas pertanyaannya, tapi nanti enggak ya, Nat. Makasih. Oke, terima kasih. Baik, kami izin berdiskusi. Mbak, jangan lama-lama ya, Mbak. Iya, Bu. Oke, nanti kita lanjut kelompok selanjutnya. 5 menit cukup nggak? Insya Allah cukup. Oke. Mbak Firly, atau mau lanjut kelompok 9 dulu ya? Biar nggak makan waktu. Kelompok 9 udah siap belum? Kelompok 9 udah siap sih, Bu. Boleh? Daripada menunggu lama. Apa maksudnya membuang waktu? Kita langsung aja ya. Kelompok 9 presentasi. Langsung presentasi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ibu. Oke, berapa orang, Mbak? Karena satu orang yang lagi dispen, jadi cuma berdua. Saya sama Berli aja. Oke, siap. Nggak apa-apa ya. Oke, dipersilakan, Mbak. Oke, sebelumnya izin untuk tidak aktifkan kamera karena saya sedang ada acara di kampus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Prof dan juga Ibu Wida Aristanti SAPMAP selaku dosen pengampu. Kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan sosial dan juga lingkungan. Bisa next slide. Oke, di sini kami beranggotakan saya sendiri, terus Luis yang saat ini sedang berhalangan untuk hadir dan juga Nara. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung presentasi. Yang pertama itu ada pengertian, studi kelayakan sosial dan juga studi kelayakan lingkungan. Nah, studi kelayakan sosial ini adalah proses untuk menilai dampak suatu bisnis atau proyek terhadap masyarakat di sekitarnya. Nah, dalam studi ini, aspek-aspek yang diperhatikan mencakup interaksi sosial, budaya, dan juga kesejahteraan warga. Nah, tujuan dari studi ini adalah untuk memastikan bahwa bisnis dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial atau penolakan dari masyarakat sekitar. Selain itu, studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana bisnis dapat berkontribusi secara positif. Yang kedua itu ada studi kelayakan lingkungan. Nah, pengertian studi kelayakan lingkungan ini adalah penilaian dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan, alam, termasuk udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Nah, tujuan dari studi ini adalah memastikan bahwa bisnis tersebut tidak merusak atau membahayakan lingkungan sekitar. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam studi ini seperti potensi polusi, penanganan limbah, penggunaan sumber daya alam, serta kemungkinan kerusakan pada ekosistem dan spesies lokal. Bisa di next. Nah, ini adalah ada 5 aspek-aspek utama dari studi kelayakan sosial dan lingkungan ini.
Yang pertama itu ada dampak sosial terhadap komunitas lokal. Nah, aspek ini tuh mengevaluasi bagaimana proyek mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Nah, proyek perlu mempertimbangkan perubahan yang bisa terjadi pada struktur sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga, serta menjaga hubungan setempat melalui komunikasi yang transparan dan keterlibatan aktif. Yang kedua itu dampak lingkungan. Evaluasi aspek lingkungan berfokus pada potensi dampak proyek terhadap alam seperti penggunaan lahan, sumber daya air, energi, serta potensi pencemaran. Nah, studi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai peraturan lingkungan dan mengadopsi praktik untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekonomi. Yang ketiga itu ada keberlanjutan ekonomi. Aspek ini mempertimbangkan apakah proyek dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Misalnya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal. Nah, proyek tuh harus menilai apakah manfaat ekonomi ini akan terus berlanjut dan menguntungkan dalam jangka panjang atau tidak. Yang keempat itu mitigasi resiko sosial dan lingkungan. Nah, untuk meminimalkan dampak negatif, proyek ini tuh perlu merencanakan langkah-langkah mitigasi, kayak berupa pemantauan lingkungan secara berkala, pelatihan masyarakat tentang dampak proyek, atau investasi dalam teknologi hijau yang lebih ramah lingkungan. Nah, perusahaan juga harus siap mengelola potensi konflik dengan pemangku kepentingan yang mungkin timbul. Nah, yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap regulasi. Nah, proyek juga harus memastikan semua aktivitas memenuhi standar dan regulasi lokal maupun internasional yang berlaku terkait aspek sosial dan lingkungan. Mematuhi regulasi tidak hanya penting untuk legalitas, tetapi juga untuk membangun citra positif di mata publik dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Bisa di next. Berikutnya ada tujuan dari studi kelayakan sosial dan lingkungan. Yang pertama itu ada identifikasi dampak sosial. Nah, ini tuh menilai bagaimana proyek akan mempengaruhi komunitas lokal seperti dampaknya terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Ini tuh mencakup perubahan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya komunitas yang terlibat. Yang kedua itu ada evaluasi dampak lingkungan. Di sini tuh kita mengidentifikasi potensi dampak proyek terhadap lingkungan, kayak perubahan dalam kualitas udara, air, tanah, flora, dan fauna. Jadi studi ini tuh berfokus supaya mencegah atau meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem dan mengolah dampak yang tidak bisa dihindari. Yang ketiga itu pengembangan rencana mitigasi. Nah, setelah dampak diidentifikasikan, studi ini itu bertujuan merumuskan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi atau mengelola dampak negatif. Mitigasi ini bertujuan menjaga agar proyek bisa berlangsung tanpa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada lingkungan atau kehidupan masyarakat. Bisa di next. Yang keempat itu peningkatan keberlanjutan proyek. Ini tuh mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Yang kelima itu ada peningkatan penerimaan dan dukungan masyarakat. Ini tuh memastikan bahwa proyek memperoleh dukungan dan penerimaan dari masyarakat sekitar dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, sehingga potensi konflik dan resistensi bisa dikurangi. Yang terakhir itu ada memenuhi regulasi dan standar. Ini tuh menjamin bahwa proyek sesuai dengan regulasi nasional atau internasional yang terkait dengan lingkungan dan sosial serta memenuhi standar keberlanjutan dan etika perusahaan. Bisa di next. Berikutnya itu ada manfaatnya. Yang pertama ada mencegah konflik dengan masyarakat lokal. Dalam mengidentifikasi dan menangani kekhawatiran masyarakat sejak awal, studi ini tuh membantu mencegah potensi konflik atau penolakan dari komunitas sekitar proyek ini, membiarkan hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat, menciptakan lingkungan lokal yang lebih kuat. Selanjutnya ada mengurangi dampak lingkungan negatif. Studi ini membantu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dengan menilai resiko terhadap ekosistem dan sumber daya alam dengan menerapkan strategi mitigasi. Nah, proyek yang dapat berjalan tanpa merusak lingkungan secara signifikan. Selanjutnya ada mematuhi regulasi dan standar. Studi ini memastikan bahwa proyek memenuhi peraturan dan standar yang berlaku terkait lingkungan dan sosial.
menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum atau denda akibat pelanggaran peraturan. Boleh di next? Selanjutnya itu adalah mengurangi resiko investasi. Dengan memahami resiko sosial dan lingkungan yang dapat memengaruhi proyek, SKSL membantu mengurangi potensi kerugian finansial Investor cenderung lebih percaya pada proyek yang telah melalui studi kelayakan karena dianggap lebih aman dan transparan. Selanjutnya itu meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan lebih dihargai oleh masyarakat dan stakeholder. Nah, studi kelayakan sosial dan lingkungan ini membantu memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, dan juga meningkatkan reputasi di mata publik dan mitra bisnis atau partner. Antara itu memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang. Proyek yang dirancang dengan pertimbangan aspek sosial dan lingkungan cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang karena memiliki basis dukungan yang kuat, dampak negatif yang minim, dan berpotensi membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Berli atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses studi kelayakan sosial dan juga lingkungan. Nah, studi kelayakan sosial dan lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam analisis kelayakan proyek, terutama untuk proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah, berikut beberapa poin terkait proses studi kelayakan sosial dan lingkungan. Yang pertama itu identifikasi dan juga penilaian dampak. Nah, dampak sosial dalam studi kelayakan itu melibatkan identifikasi mengenai bagaimana proyek dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di sekitar area proyek. Nah, dampak sosial ini tuh bisa berupa dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja ataupun negatif seperti potensi konflik sosial atau perubahan nilai budaya. Sementara itu, dampak lingkungan berfokus pada bagaimana proyek akan mempengaruhi kualitas lingkungan di area proyek. Nah, selanjutnya itu ada analisis partisipasi masyarakat. Nah, perlibatan masyarakat sekitar ini menjadi bagian penting dalam studi kelayakan sosial dan juga lingkungan dan dilakukan dengan melalui metode wawancara, survei, atau forum diskusi. Nah, partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh masukan langsung maaf Ibu, tunggu sebentar ya. Oke, jadi poin yang kedua dalam proses studi kelayakan sosial dan lingkungan itu adalah analisis partisipasi masyarakat. Jadi perlibatan masyarakat sekitar ini menjadi bagian penting
dalam melakukan studi kelayakan sosial dan juga lingkungan. Nah, hal ini tuh dilakukan melalui metode wawancara, survei, atau forum diskusi. Partisipasi ini bertujuan untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat yang akan terdampak oleh proyek, sekaligus untuk memahami kebutuhan dan juga kekhawatiran mereka. Nah, analisis ini tuh dapat membantu mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi proyek. Nah, selanjutnya yaitu penilaian resiko sosial dan juga lingkungan. Nah, proses evaluasi resiko dalam studi kelayakan sosial dan lingkungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai resiko yang mungkin muncul dari pelaksanaan proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tujuannya ini untuk menyiapkan strategi mitigasi agar resiko-resiko yang mungkin akan terjadi itu bisa diminimalisasi dan juga diatasi. Selanjutnya ada perancangan program pengelolaan dan pemantauan. Nah, program pengelolaan sosial ini mencakup strategi mitigasi seperti pemberdayaan masyarakat dan juga pengembangan infrastruktur. Sedangkan program pengelolaan lingkungan ini mencakup pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, serta pemulihan lingkungan pasca proyek. Selanjutnya ada evaluasi kelayakan sosial dan juga lingkungan. Nah, kelayakan dari studi ini tuh dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu seberapa jauh manfaat proyek bagi masyarakat dan juga lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Serta apakah upaya mitigasi sudah cukup untuk menanggulangi dampak yang ada. Nah, apabila dampak hasil dari studi ini itu terlalu tinggi atau tidak dapat diminimalisasikan, maka proyek dapat dianggap tidak layak dan tidak bisa dijalankan. Nah, yang terakhir itu penyusunan laporan studi kelayakan sosial dan juga lingkungan. Nah, hasil studi tadi itu dikompilasi dalam laporan yang komprehensif untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, laporan ini biasanya mencakup ringkasan temuan, analisis resiko dan dampak, strategi mitigasi, serta rekomendasi. Nah, laporan ini nantinya digunakan oleh pihak manajemen atau pemangku kepentingan lainnya untuk menilai apakah proyek layak diteruskan. Selanjutnya ada dampak studi kelayakan sosial dan juga lingkungan. Yang pertama itu ada jadi dampak studi kelayakan sosial dan lingkungan ini beragam dan juga signifikan baik bagi masyarakat, lingkungan maupun keberlangsungan proyek itu sendiri. Nah, berikut ada beberapa dampak dari penerapan studi kelayakan sosial dan juga lingkungan. Yang pertama itu dukungan sosial yang lebih kuat. Nah, jadi studi kelayakan sosial ini memungkinkan keterlibatan masyarakat sejak awal sehingga mereka merasa didengarkan dan dilibatkan dalam keputusan proyek. Nah, hal ini tuh membantu mengurangi potensi konflik sosial, meningkatkan rasa memiliki, dan juga memperkuat dukungan masyarakat terhadap proyek yang pada akhirnya mempermudah pelaksanaan proyek di lapangan. Yang kedua itu perlindungan lingkungan dan juga sumber daya alam. Nah, dengan menilai dampak lingkungan dari proyek, studi ini tuh memungkinkan identifikasi potensi pencemaran, perubahan ekosistem, ataupun penurunan kualitas lingkungan lainnya. Yang ketiga yaitu pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi dengan memprioritaskan keberlanjutan sosial dan juga lingkungan, studi kelayakan ini membantu proyek agar tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu mitigasi resiko yang efektif. Nah, studi ini tuh mengidentifikasi berbagai resiko sosial dan juga lingkungan yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Dengan demikian, proyek bisa menyiapkan strategi mitigasi yang tepat itu. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi dan reputasi yang positif.
Nah, studi ini tuh membantu proyek memenuhi persyaratan hukum dan juga regulasi yang berlaku serta membangun citra yang baik di mata publik. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, menarik minat investor, dan juga memperkuat reputasi organisasi. Selanjutnya ada studi kasus yang berkaitan dengan studi kelayakan sosial dan juga lingkungan. Contoh yang kita ambil yaitu revitalisasi sungai Cheonggyecheon di Seoul yang dimulai pada tahun 2023 dengan tujuan membuka kembali sungai yang sebelumnya tertutup oleh jalan raya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat. Nah, proyek ini tuh berhasil mengurangi polusi, meningkatkan kualitas air, dan juga mengurangi resiko banjir, serta menciptakan area pejalan kaki yang nyaman. Nah, selain dampak tadi nih, dampak ekologis, proyek ini juga memberikan manfaat ekonomi dengan menarik wisatawan dan menciptakan peluang bisnis yang meningkatkan nilai properti di sekitar kawasan tersebut. Nah, lebih jauh lagi, revitalisasi ini tuh memperkuat identitas budaya Seoul, menjadikan Cheonggyecheon sebagai pusat aktivitas budaya dan sosial, serta simbol modernisasi yang berkelanjutan. Nah, keberhasilan proyek ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan ruang hijau dengan infrastruktur perkotaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga daya tarik kota. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah kami jelaskan, berikut ada kesimpulannya, yaitu studi kelayakan sosial dan lingkungan adalah bagian penting dari perencanaan bisnis yang bertanggung jawab. Melalui studi ini, perusahaan dapat memahami potensi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka, serta mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko atau menambah nilai positif. Dengan cara ini, perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan tetap dihormati oleh masyarakat, serta aman bagi lingkungan sekitar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand-nya dan bisa langsung bertanya. Terima kasih. Baik, kepada Salma Akila dipersilakan untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Nara atas kesempatannya. Saya Salma Akila dari kelompok 4 izin bertanya. Tadi kan sempat disinggung bahwa studi kelayakan sosial dan lingkungan ini tuh dilakukan untuk mematuhi regulasi yang ada. Nah, pertanyaan saya, regulasi atau standar apa yang biasanya menjadi acuan dalam melakukan studi kelayakan sosial dan lingkungan di Indonesia? Atau yang biasa dipakai gitu? Apakah jelas, Nara? Jelas, Salma. Mungkin bisa ini ya, dikirim pertanyaannya lewat kolom chat atau lewat grup chat. Terima kasih, Salma. Oke, Nara. Oke, kepada Nazar dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Nazaruddin Hasani izin bertanya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kan ini terkait tentang studi kelayakan lingkungan ya. Nah, tetapi sudah banyak tersirat di pandangan-pandangan masyarakat bahwa ketika ada suatu bisnis atau perusahaan yang akan didirikan itu akan menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya perusahaan bisa meyakinkan masyarakat di sekitar terkait bahwa perusahaan akan melakukan tanggung jawab apapun dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti, Nazar. Mungkin supaya lebih jelas bisa tulis di kolom chat ataupun di grup chat ya. Terima kasih, Nazar. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, ditampung dulu ya. Buat teman-teman yang tanya, tolong tulis namanya di kolom chat ya, lengkap sama yang kelompok sebelumnya tadi. Oke? Mbak Nara Yunita butuh waktu untuk menjawab. Ya, Ibu. Butuh waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan.
Oke, kita kembali lagi ke kelompok 7 ya. Tadi Mbak siapa ya? Mbak Firly ya? Iya, Ibu. Udah Mbak jawabannya? Sudah. Oke, mau jawab pertanyaan siapa dulu nih? Saya mau jawab pertanyaan dari Nadia, Kak. Pertanyaannya tentang Bagaimana perusahaan dapat menjaga tingkat kelayakan finansial dan daya saingnya jika terjadi kenaikan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan? Dan seberapa fleksibel model bisnis perusahaan dalam menyesuaikan harga jual terhadap kenaikan biaya produksi? Oke, silakan Mbak. Oke, izin jawab ya dari pertanyaan Kak. Nah, pokoknya ketika inflasi melonjak melebihi perkiraan itu, perusahaan harus mengadopsi strategi yang kuat gitu untuk menjaga kelayakan finansial dan daya saingnya. Nah, ada beberapa cara nih. Pertama itu bisa penyesuaian harga jual yang fleksibel. Nah, perusahaan itu harus mengevaluasi sejauh mana mereka bisa menaikkan harga jual atau jasa tanpa mengorbankan permintaan. Nah, untuk itu perusahaan itu perlu mempertimbangkan faktor seperti daya beli pelanggan, konsumen, dan elastisitas permintaan. Yang kedua itu bisa dari efisiensi operasional. Nah, perusahaan itu dapat menjaga kelayakan finansialnya dengan meningkatkan efisiensi operasional, misalnya melalui pengurangan biaya yang tidak esensial, optimalisasi proses produksi, atau otomatisasi. Nah, yang ketiga itu bisa dengan diversifikasi pemasok, dengan mengamankan pasokan bahan baku dengan harga yang lebih stabil. Melalui diversifikasi pemasok atau kontrak jangka panjang, itu dapat membantu mengendalikan kenaikan biaya produksi. Nah, yang keempat itu bisa dengan inovasi. Nah, menghadapi inflasi yang itu, perusahaan dapat melakukan inovasi produk untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Misalnya menawarkan produk premium atau paket bundling atau misalnya diskon dengan produk yang baru sehingga konsumen melihat nilai lebih dari produk meskipun harganya meningkat. Nah, tadi pertanyaannya juga seberapa fleksibel model bisnis perusahaan dalam menyesuaikan harga jual terhadap kenaikan biaya produksi. Nah, itu sangat tergantung pada struktur industri dan sifat permintaan pasar. Kalau bisnis dengan model yang fleksibel dalam penentuan harga atau yang melayani pasar yang perubahan harganya itu tidak terlalu sensitif terhadap kenaikan harga itu akan lebih mudah mempertahankan profitabilitas. Namun, kalau di pasar yang kompetitif dan perubahan harga itu sangat sensitif, perusahaan itu perlu mempertimbangkan strategi penyesuaian yang bertahap atau menawarkan alternatif lain agar tetap relevan dan bisa bersaing di pasar. Itu saja jawaban saya. Apakah jelas, Nadia Rizka? Sepertinya sudah jelas ya. Selanjutnya teman saya yang akan menjawab pertanyaan. Baik, Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan Tessa ya, Bu. yang tentang Jadi pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, komponen apa yang ada dalam aspek keuangan yang memiliki peran paling penting dan jelaskan alasannya. Oke. Ya, jadi menurut kelompok kami, komponen utama dalam aspek keuangan yang memiliki peran paling penting adalah aliran kas atau arus kas. Kenapa sih menjadi komponen yang paling penting? Karena arus kas ini memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional bisnis. Eh, jadi kalau misalnya perusahaan itu atau usaha atau bisnis itu tidak memiliki arus kas yang sehat, maka bisnis tersebut akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti membayar gaji, membayar hutang, dan memenuhi biaya operasional lainnya. Dan juga arus kas ini yang baik ini akan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya tanpa harus bergantung kepada pinjaman. Dan juga
Dengan arus kas yang stabil ini, perusahaan dapat menunjukkan kepada investor dan kreditor bahwa mereka ini memiliki posisi keuangan yang stabil dan juga solid. Selanjutnya, yang terakhir, arus kas yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan dalam jangka panjang dan juga investasi dalam pengembangan bisnisnya yang dapat meningkatkan daya saing di pasar. Jadi meskipun komponen keuangan lainnya juga penting, eh, tapi aliran kas tetap menjadi faktor kunci yang selalu harus dipantau manajemen. Bagaimana Tessa? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Izin menambahkan boleh nggak, Mbak? Boleh, Jadi Ibu. kan, jadi kan tadi pertanyaannya tuh kalau nggak salah tuh komponen utama pada aspek keuangan tuh apa aja gitu kan ya, Mbak Tessa ya? Tes Mbak Tessa. Ya, ya. Oke, nih Ya, jadi ulangi Mbak, ulangi. Oke, pertanyaannya itu saya nanya, menurut kelompok kalian, komponen utama apa yang ada dalam aspek keuangan yang memiliki peran paling penting? Oke, izin nambahin ya, bisa juga kita lihat itu dari proyeksi pendapatan atau revenue projection. Jadi, harapannya dengan kita melakukan proyeksi pendapatan ini, kita juga dapat mengetahui potensi pasar dan volume penjualan yang realistis pada riset pasar itu seperti apa, tren industrinya seperti apa, strategi pemasarannya itu seperti apa gitu. Jadi, analisis ini tuh juga memberikan pandangan atau apa ya, gambaran tentang apakah bisnis ini tuh nantinya juga bisa mendapatkan atau menghasilkan keuntungan yang cukup atau malah rugi kayak gitu. Yang kedua bisa juga terkait dengan proyeksi biaya atau cost projection, lalu analisis laba rugi, tingkat pengembalian investasi. Tadi benar yang disebutkan sama pemateri terkait dengan arus kas, lalu bisa juga terkait dengan analisis sensitivitas seperti itu, Mbak. Ada yang mau ditambahin lagi dari Mbak Tessa? Gak ada sih, Kak. Udah sangat cukup, itu udah jelas banget. Oke, makasih ya Mbak Tessa atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Lanjut, kurang satu lagi ya Mbak? Iya, Bu. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Ruth, yaitu bagaimana analisis keuangan pada studi kelayakan bisnis ini dalam mengatasi inflasi. Nah, analisis keuangan dalam studi kelayakan bisnis ini bisa membantu mengatasi dampak inflasi dengan memperhitungkan perubahan nilai dan harga di masa depan. Dengan adanya proyeksi keuangan seperti cash flow, break-even point atau BEP, dan net present value atau NPV, dan hal-hal tersebut disesuaikan menggunakan tingkat inflasi yang relevan. Dengan demikian, perusahaan bisa memastikan bahwa estimasi pendapatan dan juga biaya itu tetap realistis, sehingga keputusan investasi itu bisa menjadi lebih akurat. Selain itu, terdapat juga analisis sensitivitas yang memungkinkan bisnis mengevaluasi berbagai skenario inflasi untuk mengantisipasi resiko dan juga menjaga profit perusahaan. Apakah sudah jelas, Ruth? Sudah, terima kasih. Oke, cukup pertanyaannya. Oh, Syakila mau tanya, kenapa Mbak Syakila? Enggak, Bu. Aku mau tanya sama kelompok yang yang sesudahnya. Tadi kan baru 2 Oke, pertanyaan. oke siap. Berarti untuk kelompok 7 cukup Mbak Firly? Sudah cukup. Oke, boleh ditutup untuk kelompok 7. Terima kasih ya kelompok 7. Silakan ditutup Mbak. Baik, telah selesai sudah presentasi dari kelompok kami, kelompok itu. Terima kasih juga atas partisipasi teman-teman, atas pertanyaannya. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Syakila, boleh pertanyaannya apa, Mbak? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku izin bertanya. Tadi kan yang sudah dijelaskan itu kan mengenai studi kelayakan bisnis pada lingkungan. Seperti yang kita ketahui, setiap kita mau membangun sebuah proyek atau bisnis baru, pastikan di lingkungan baru juga pasti punya peraturan. Jadi pertanyaannya, apa saja peraturan atau regulasi lingkungan yang harus dipatuhi dalam memulai setiap bisnis? Itu saja sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Syakila atas pertanyaannya. Ibu ini udah bisa langsung boleh dijawab. Boleh, silahkan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan Nazar terkait bagaimana caranya perusahaan bisa meyakinkan masyarakat sekitar bahwa mereka akan bertanggung jawab terhadap apapun dampak yang ditimbulkan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang sudah memiliki pandangan negatif terhadap janji yang ditawarkan suatu perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu dapat meyakinkan masyarakat dengan beberapa langkah ya. Yang pertama itu memberikan informasi secara terbuka terkait rencana proyek dan juga apa sih dampak dan gimana perusahaan akan menangani resiko yang mungkin muncul. Terus juga perusahaan bisa ngajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan. Misalnya tuh lewat diskusi ataupun survei. Bisa juga membantu perusahaan memahami dan menjawab kekhawatiran masyarakat. Nah, selain itu perusahaan juga bisa menjalankan program yang mendukung masyarakat sekitar seperti bantuan pendidikan atau kesehatan yang menunjukkan niat baik perusahaan. Dan pemantauan dampak proyek ini juga melibatkan pihak independen untuk membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dan terakhir, perusahaan juga bisa membuat perjanjian tertulis sebagai komitmen tanggung jawab sehingga masyarakat tuh merasa lebih tenang karena perusahaan siap bertindak jika ada dampak negatif yang terjadi dari proyek yang dibangun nanti. Apakah terjawab, Nazar? Oke, berarti bagaimana caranya perusahaan itu sebenarnya ada banyak caranya. Salah satunya melibatkan masyarakat untuk bisa melibatkan dalam perencanaannya juga. Oke, terjawab Nara. Terima kasih. Boleh izin nambahin nggak, Mas? Iya, Jadi boleh. ini satu case contoh aja ya. Jadi itu kan suami aku tuh kerja di kawasan industri di Cibitung ya, gitu. Dia itu kan kawasan industri itu kan pasti dia punya dampak ya untuk masyarakat. Nah, salah satu bentuk dari perusahaannya, bukan perusahaan suami aku doang sih sebenarnya, kayak dari kawasannya itu adalah dia memberi untuk meyakinkan, maksudnya untuk dia itu tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat ya, dia itu memberikan lapangan pekerjaan atau kuota bagi masyarakat sekitarnya itu untuk dia bisa bekerja di beberapa PT atau perusahaan yang ada di kawasan industri tersebut. Harapannya eh, dengan beradanya kawasan itu di sekitar pemukiman masyarakat tetap bisa terserap pekerjaan atau mereka tuh tetap bisa ikut bekerja gitu di kawasan industri tersebut. Nah, itu bisa dijadikan salah satu bentuk apa ya, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan atau proyek yang sedang dijalankan seperti itu. Berarti gimana caranya perusahaan ini jadi sesuatu yang positif justru bukan jadi yang negatif ya, Bu? Iya, jadi balik lagi ya, memang kan dari sebuah adanya pabrik, misal ya, proyek itu kan akan memberikan dampak negatif ya kadang-kadang, kayak misalnya limbahnya atau seperti apa. Nah, mungkin salah satu cara yang dapat dilakukan dengan itu, Mas, kita memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar gitu, sehingga ibarat kata marah mereka tuh teredam gitu loh, kayak mereka tuh nggak terlalu marah dengan adanya proyek tersebut, dengan
masyarakatnya atau anak-anak mereka tuh diberi pekerjaan, diberikan tempat untuk mencari nafkah di situ, gitu Mas. Kalau menurut saya ya, gitu. Kalau dari Mas Nazar ada pandangan lain nggak? Iya sih Bu. Soalnya sebenarnya kalau misalnya janjinya itu ditepati, saya yakin bisa berjalan dengan baik. Cuma terkadang banyak perusahaan yang nggak menetapkan itu. Nah, itu sih sebenarnya kayak kelemah apa ya? Kadang-kadang tuh banyak ya perusahaan tuh yang nakal, yang dia itu tidak menepati janjinya. Dia hanya ya udah ketika proyeknya berjalan, udah berdiri, dia melupakan apa yang sudah dia janjikan gitu. Memang itu adalah PR sebenarnya karena apa ya tantangannya tuh emang di situ gitu loh. Apalagi dia bermain dengan dia punya power gitu loh. Jadi misal kita pun sebagai masyarakat kecil mengeluh pun pada dasarnya tuh kayak sering diabaikan oleh misal oleh proyek-proyek. Misal kita minta keadilan nih, pasti mereka juga kayak alah apa sih kayak nggak penting gitu loh Mas gitu. Memang itu tantangan sih bagi kita, bagi terutama stakeholder dalam memberikan izin ketika proyek itu ingin dijalankan tuh seperti apa kayak gitu Mas. Ya baik Bu. Terima kasih Bu atas tambahannya. Oke, lanjut Mbak. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Syakila tentang apa saja peraturan atau regulasi lingkungan yang harus dipatuhi dalam memulai bisnis. Nah, peraturan lingkungan dalam memulai bisnis itu banyak banget jenisnya. Dan juga tuh hal ini berdasarkan sama jenis usaha dan juga lokasi serta dampak lingkungan yang mungkin akan dihasilkan sama bisnis yang akan dibangun. Nah, beberapa aturan yang perlu diperhatikan ini mencakup yang pertama itu AMDAL untuk menilai dampak besarnya dan juga UPL untuk dampak kecilnya, serta izin lingkungan sebagai syarat operasional. Nah, pengelolaan limbah dan polusi, standar emisi, pengelolaan sumber daya air, dan juga pengaturan bahan berbahaya juga penting untuk menjaga lingkungan. Nah, selain itu juga beberapa wilayah tuh menerapkan prinsip bangunan hijau, aturan pelestarian keanekaragaman hayati dan juga pengurangan sampah plastik. Nah, mematuhi regulasi ini tuh dapat mendukung bisnis berkelanjutan dan juga menghindari sanksi yang mungkin akan didapat oleh si perusahaan yang akan membangun bisnisnya gitu. Apakah terjawab, Syakila? Terjawab Nara, berarti dari peraturan-peraturannya itu lumayan banyak ya setiap kita mau memulai suatu bisnis. Terima Ya, kasih Izin banyak nambahin banget. izin Boleh nambahin Bu. Mbak Sakila. Tapi tuh memang banyak ya Mbak. Tapi pada kenyataannya pasti banyak proyek-proyek tuh yang main terobos aja gitu loh Mbak. Jadi tuh ini kasus ya di dekat kampus dulu saya kuliah. Jadi itu di Malang itu eh, kan secara logika orang awam aja tuh kan kita dilarang membangun eh, apartemen di pinggir sungai kan. Di pinggir kali tuh kita nggak boleh karena itu sangat berbahaya gitu. Tapi waktu itu eh, si pemilik proyek itu memaksa membangun apartemen di pinggir kali. Nah, itu kan sebenarnya udah jelas-jelas melanggar AMDAL gitu ya. Nah, balik lagi kok akhirnya proyek itu tetap berjalan dan tetap dibangun proyeknya apartemennya udah berdiri gitu. Sebenarnya secara teori itu memang banyak, tapi kenakalan-kenakalan yang sering dilakukan itu mereka itu hanya apa ya, mementingkan ego mereka sendiri gitu loh. Yang penting aku untung banyak, proyekku berhasil, aku mendapatkan profit yang banyak tanpa gimana nggak peduli deh nanti gimana masyarakatnya, lingkungannya seperti apa. Nah, di situ nanti misal nih Mbak-mbak jadi eh, pejabat atau misal jadi stakeholder terkait harus benar-benar di apa ya didisiplinkan gitu loh. Jangan cuma kita bisa disuap oleh mereka-mereka yang punya mega proyek gitu untuk memaksa pengen bangun di sini gitu tanpa memperdulikan peraturan-peraturan yang ada kayak gitu, Mbak. Kalau menurut Mbak Sakila nih, misal nih Mbak Sakila besok jadi pemimpin gitu, melihat case yang saya jelaskan tadi, menurut Mbak Sakila gimana, Mbak? Eh, kan tadi kan Ibu bilang ya kayak emang peraturannya lumayan banyak, cuman kayak beberapa Hmm, dari perusahaan tuh emang banyak juga yang nakal. Nah, iya, kalau betul. misalnya dari menurut aku tuh, aku juga udah pernah ngalamin Bu, jadi di dekat rumah aku Hmm, kayak ada pabrik pabrik cat gitu. Jadi kayak terus hmm, sama dia tuh setiap
ngebangun tuh kan juga ngebangun terus di itu kan lumayan banyak terus bau tinernya segala macam Iya. itu kan lumayan mengganggu lingkungan sekitar kan. Nah itu juga kita tuh pada sepakat sih Bu kayak untuk kita ngelaporin dulu kayak eh, gangguan gitu dari kita sebagai penduduk setempat kayak kita ngerasa terganggu nih dengan pabrik ini gitu. Nanti terus kita juga ngumpulin beberapa tanda tangan dari setiap keluarga kayak bahwa kita tuh emang merasa terganggu gitu. Terus ada juga kasus di dekat rumah saya tuh kayak dia tuh tempat penyimpanan pisang gitu, Bu. Nah, setiap malam tuh truknya tuh bener-bener besar banget untuk nganterin pisang itu. Nah, itu bener-bener kayak ngerusak fasilitas, kabel-kabel tuh pada putus karena dia memaksakan si tempat apa perusahaannya itu di dekat lingkungan sekitar gitu. Ditambah lagi kan si transportasinya ini kan tidak mumpuni kan jalannya. Jadi kalau misalnya waktu di dekat daerah rumah saya, kita warga setempat tuh sepakat untuk membuat sebuah apa ya namanya ya, mungkin kayak em, kebijakan gitu. Kalau misalnya kita terganggu dan itu ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sih Bu, seperti itu. Akhirnya ditindaklanjuti. Akhirnya maksudnya apakah Heeh. yang misal pabrik cat itu tetap beroperasi atau dia pindah ke tempat lain atau seperti apa? Kalau public chat sih dia nggak terlalu lama Bu beroperasinya karena emang lumayan mengganggu. Terus kalau yang tempat penyimpanan pisang itu akhirnya kita punya perjanjian sama si perusahaannya itu kalau misal emang mau nyetok tuh usahain jangan menggunakan kendaraan yang besarnya tuh lebih dari kapasitas umum gitu. Jadinya kan kalau misalnya kita sebagai kayak misal kabel-kabel banyak yang putus itu kan kita yang rugi ya. Jadi nanti mereka sepakatinnya kayak iya nanti kita kalau misalnya mau nyetok kita akan mengurangi kapasitas pengirimannya gitu Bu. Oke, oke, oke deh Mbak Sakila. Makasih ya Mbak Sakila atas sharingnya. Ya, sama-sama Mbak Semoga jawabannya Wida. menjawab. Oke. Terima kasih. Kurang satu ya Mbak. Mbak, Mbak, Mbak Nara kurang satu ya? Ya, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, silahkan. Mana kakak temennya? Oke, mungkin karena eh, rekan saya ada kendala jaringan, jadi saya aja yang jawab, gak apa-apa. Saya, Mbak Nara aja yang jawab. Mbak Berlian kayaknya lagi gangguan sinyal ya. baik Ibu, jadi saya akan menjawab pertanyaan Salma terkait apa saja regulasi atau standar yang biasanya menjadi acuan dalam melakukan studi kelayakan lingkungan di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa standar yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan studi kelayakan lingkungan di Indonesia. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Ini tuh undang-undang ini tuh mengatur tentang aturan dasar yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan di Indonesia. Nah, undang-undang ini tuh mewajibkan perusahaan untuk mencegah, menanggulangi, dan juga memantau dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Acuan kedua itu dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Nah, jadi dalam peraturan ini ada juga syarat tentang AMDAL
untuk proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Yang ketiga itu, acuan ketiga itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, Permen LHK. Jadi ada beberapa standar spesifik yang harus dipenuhi perusahaan saat membangun bisnis terkait mulai dari kualitas air, udara, dan juga pengelolaan limbah. Untuk acuan yang keempat itu dari Standar Nasional Indonesia atau SNI, biasanya dikeluarkan sama Badan Standarisasi Nasional atau BSN untuk berbagai aspek seperti pengelolaan limbah dan juga kualitas air atau udara. Dan yang terakhir itu acuan dari ISO 14001. Nah, dari aturan-aturan ini tuh, acuan-acuan ini tuh memastikan bahwa kegiatan perusahaan itu tidak akan merusak lingkungan dan juga mematuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan pemerintah. Apakah sudah terjawab, Salma? Jawab Nara, terima kasih. Oke, Oke, terima kasih. saya rasa nggak ada lagi ya yang tanya karena sudah sore. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Semoga apa yang teman-teman paparkan hari ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat teman-teman semuanya, gitu ya. Eh, PJ kelas nanti bisa WA saya ya. Ada yang ingin saya diskusikan. PJ Iya, kelasnya tadi Ibu. siapa? Windy. Iya, Eh, Ibu. Oke, Windy nanti Baik. WA saya ya Windy habis ini. Oke, Iya, Ibu. baik teman-teman, saya tutup. Selamat berakhir pekan buat semuanya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Bye, sama-sama.